warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihil fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Al-Mukarram Muhtaram Syekh Ahmad Syahibul Wafat Tajul Arifin Surah. Dan kita bertawasul kepada beliau, kita berdoa kepada beliau supaya kita terus disambungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Ahmad Syahibul Wafat Tajul Arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mukarram muhtaram mursyidina Syekh Ahmad Tajul Arifin, para alim ulama, para asatidz, bil khusus para pengurus LDTGN DPD yang diwakili oleh Bapak Haji Edi, pengurus lainnya, pengurus Kartim, Ketua GMPS Ibu Bella dan semuanya, mudah-mudahan dalam naungan ridho rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat serta salam Allah sampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita diakui sebagai murid Sayyidina Syekh Ahmad Syahibul Wafat Tajul Arifin qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita tabaruk kitab Anwarul Qudsiyah karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani sebagai rujukan dari kitab Miftahus Sudur, sehingga kita menambah keyakinan kita untuk kita mengamalkan, mengamankan, melestarikan ajaran Thariqah Fadilah Pondok Pesantren Surya Laya Tasikmalaya. Para ikhwan rahimakumullah, kesempatan yang baik ini kita akan tabaruk kitab beliau, kita berikan Fatihah bi barakati uluhu bi karam Syekh Anwar Qudsiyah Imam Asy-Sya'rani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Karena kita memasuki zaman fitnah akhir zaman, maka kita perkuat dengan amaliyah TGN dengan kita tabaruk dengan judul Jamil Himmatul Alal Qiraatil Awrad At-Thariq. Bersungguh-sungguh kita di dalam mengamalkan aurat zikir ya, yang telah diberikan oleh guru kita Syekh Ahmad Syahibul Wafat Tajul Arifin. Belajar thariqah itu wajib apa tidak? Wajib. Ya, wajib. Kenapa wajib? Rukun. Ya. Karena Fardu. Ya, fardu ain rukun. Ya. Jadi yang kita harus amalkan, ya, kita belajar itu adalah 3 rukun, yaitu dinamakan arkanut din, ya, rukun agama. Ya. Pasti kalau orang-orang yang umum pasti hanya tahu rukun Islam dan rukun Iman. Ya. Coba ditanya,
Arkanuddin, rukun agama ada berapa? Ya. Kalau kita lebih tahu, ibu juga 3 pasti kalau tarekat. Tapi kalau orang umum, karena saya pernah mengkaji di umum, saya tanya orang muda, nggak paham. Ya. Akhirnya baru tahu kok ada ya. Itulah ya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memahami ya. Dengan kita tahu ada namanya Arkanuddin ya. Rukun Islam ada berapa? 5. Itulah kita mempelajari rukun Islam itu dinamakan dengan fikihnya ya. Jadi babak pertama kita sebelum masuk tarekat maka harus kita juga paham ilmu fikihnya, minimal fikihnya tahu tata cara wudu, tahu tata cara sholat itu yang wajib dulu, yang lainnya nanti ya. Jadi bab itu harus paham. Yang kedua, dengan rukun Islam kita belajar ilmu fikih, dengan rukun iman kita belajar ilmu tauhid atau dinamakan teologi Islam. Ya, kalau di perguruan tinggi namanya teologi Islam. Ya, kalau di pelajaran umum atau seperti agama atau di madrasah yaitu aqaid atau ilmu tauhid. Ya. Yang ketiga kita lanjut yaitu rukun ihsan ya. Ilmunya ilmu tasawuf thariqah. Jadi ketiga ini tidak boleh dipisahkan. Maka orang yang hanya belajar fikih tauhid saja maka belum sempurna mereka beragama. Ya, masih kurang. Ya. Maka alhamdulillah ya, saya sampaikan di umum akhirnya mau pada talqin. Kenapa? Usia kurang 1 ya kan? Karena kan dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu dkhulu silmi kafah. Masuklah Islam secara menyeluruh, belajar fikihnya, tauhidnya dan tasawufnya. Bapak-bapak, saya bilangkan bapak-bapak belum mengamalkan ilmu tasawuf, rukun bapak belum sempurna, agama bapak belum sempurna belajar. Maka harus belajar nama ilmu tasawuf dengan apa? Dengan metodenya thariqah. Maka semuanya wajib. Para ikhwan rahimakumullah. Kita masuk. Kata Syekh Imam Sya'rani wa man sa'nahu al-yatti'ul bilal minal qira'atil awrad allati amruhu biha sayyhu. Apa kata beliau? Seyogyanya seorang murid jangan bosan-bosan di dalam mengamalkan aurat yang telah diberikan, yang ditetapkan oleh seorang syekhnya. Bosan nggak Pak Jikir, Pak? Pak Jikir bosan nggak? Bosan nggak Pak? Pak Unan bosan Jikir? Khotaman? Mana Giban? Apalagi mana? Gua mana Giban ya? Oke, harus ada. Kenapa? Jangan bosan ya, karena amaliyah inilah yang telah Allah berikan dan dititipkan kepada seorang syekh mursyid ya. Jadi amaliyah zikir, jahar, zikir, hobi dan khotaman yang doanya diambil dalam Al-Quran. Jadi diambil itu rajaknya kalimat Quran diambil semuanya. Jadi inti Quran itu diambil dan dimasukkan di khotaman ya. Allah memberikan kepada guru kita syekh itu sudah jadi semua syekh tariqah itu Allah berikan
berbeda-beda amaliyahnya, auratnya. Ya. Walaupun intinya sama, la ilaha sama itu dia, tapi yang lain, aurat yang lain beda. Ya. Manakib baru beda-beda, ya kan? Ada yang pakai dianjurkan, kalau kita alhamdulillah dianjurkan, yaitu takbiratul khatir, ya kan? Tarikat lain ada dianjurkan burhan. Itu sesuai apa? Sesuai yang Allah berikan, yang Allah tetapkan kepada masing-masing syekh, masing-masing mursyidnya. Ya. Para ikhwan rahimakumullah. Kenapa kita bersyukur? Ya. Bisa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam golongan thariqah, ya. Dimasukkan di golongan orang-orang ahli la ilaha illallah. Kenapa kita bersyukur, beruntung? Karena tidak semua orang mendapat taufik dan hidayah, ya. Walaupun orang itu ilmunya tinggi, nggak ada jaminan. Walaupun dia hafal 1000 kitab, nggak ada jaminan kalau hidayah. Maka kita beruntung. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, laisa ahli la ilaha illallah wahsyatun fi kuburihim wala fi nusurihim. Ini kita bersyukur. Kenapa? Orang-orang yang bersama ahli zikir, bersama ahli la ilaha illallah, maka Syekh Mursyid itu yang sebagai ahli la ilaha illallah, yang menuntun kita, yang menanam kita, dia memiliki kapasitas. Apa kapasitasnya? Dia nanti mampu membantu seorang muridnya di mana? Di kubur. Ada 3 dulu sebelum kubur. Ketika sakaratul maut kita dibantu. Ya. Yakin nggak Pak? Ya. Saya nyaksikan sendiri kok. Ya, kan? Nyaksikan sendiri orang yang lagi sekarat udah, ya. Kemudian nama anaknya, ya, di telinga diucapin ucapin la ilaha illallah bah. Ya. Gaijen Purwobokor itu bangun. Dari lagi tidur, lagi sakit tiba-tiba dia bangun. Apa bilang? Abah mah udah bisa. Nih kamu nih yang ucapin la ilaha, langsung tidur udah. Yang lain mah tetangga melihat orang udah itu bangun kabur. Ya, tapi anaknya, dari situlah seluruh anaknya masuk teken. Kenapa? Menyaksikan abahnya bisa. Maka kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua, seorang waliya mursyid, ya, memiliki kapasitas ketika kita dikuburihim, ketika kita nanti masuk kubur, insya Allah, ya, akan membantu ketika kita ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Insya Allah, kalau yakin kepada guru mursyidnya dan amaliyahnya, jalan semampu kita lah, semampu kita amaliyah kita jalankan. Supaya apa? Supaya kita nanti dibantu oleh guru kita untuk kita bisa mengucapkan la ilaha illallah di dalam kubur. Ya, maka intinya yakin dulu kepada mursyid dan amaliyahnya. Dan yang ketiga, ketika binusurihim, ketika di padang mahsyar. Kenapa? Karena nanti di padang mahsyar itu, ya, kita nanti satu rombongan oleh guru kita. Lokomotifnya apa? Sahabat. Makanya yang bisa menuntun kepada Rasulullah dan kepada Allah itu seorang syekh mursyid yang bersanad, ya. Bersanad, ya. Abah Anom punya gurunya siapa? Abah Sepuh Syekh Abdul Jalal, Syekh Abdul Mubarak. Syekh Abdul Mubarak punya guru, siapa gurunya?
Syekh Tolha. Syekh Tolha punya guru siapa? Ahmad Khotib. Syekh Hotis Sambar. Syekh Hotis Sambar punya siapa? Wah, salta. Bau di Naksabandi. Terus nyambung terus Jenderal Abidin terus sampai kepada Sayyidina Ali terus sampai kepada Rasulullah SAW itu sanad dan langsung nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi inilah guru kita. Lokomotif kita yang nonton kita udah nggak pusing enak ya. Yang bingung itu yang tidak memiliki guru yang bersanad bingung dia. Ya kan? Ketika di para pasar kan banyak ribu juta berapa ribuan orang tuh nyari kita nyari ya kita mah udah ya kan murid Setanul Arifin wah udah nyambung berantai nyambung Setanul Arifin nyambung lagi pada Syatul Mubarak nyambung sampai ke Syatul Qadir terus pada Rasul udah tuntun yang nggak punya bingung kan saya nuntun nama siapa ya tengok itu kan udah enggak bingung ya kan walaupun di dunia dia jago ngaji kemana-mana ya kan tapi tidak memiliki guru yang bersanad bingung juga dia akhirnya dia sendiri udah menggantungkan amaliyahnya itu sendiri ya. Makanya kita bersyukur ya kita harus bernikmat kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita ditakdirkan oleh Allah dan sampai kita wafat kita tetap ditakdirkan menjadi murid Syekh Ahmad Syahibul Wafat Tajul Arifin. Para ikhwan rahimakumullah. Dan keuntungan yang luar biasa orang-orang yang bersama ahli la ilaha illallah. Ya. Bahkan kita hadir di majelis ya, manakib ya. Karena majelis manakib itu ada majelis yang luar biasa dan majelis yang lain. Kenapa? Karena di situ ada amaliyah ya, amaliyahnya, amal apa? Zikirnya. Kemudian ada ilmunya. Maka tidak bisa dipisahkan amaliyah dan ilmu. Amaliyah dan ilmu nggak bisa dipisah. Supaya apa? Supaya kita paham. Apa bersyukurnya? Kita hadir di sini, ya kata Rasulullah dari Abu Hurairah dan Said Al-Khudri, sanad Muslim, apa katanya? La yu'an qaumun yadhkurullah azza wa jalla. Ya. Tidaklah seorang yang berkumpul, satu kaum berkumpul ya, suatu kaum berkumpul, bapak, ibu, ikhwan berkumpul yang memiliki guru, maka Allah berikan 4 keistimewaan. Apa yang pertama keistimewaan ketika kita hadir di majelis manakib dan majelis yang luar biasa ini? Hafalat malaikah. Yang pertama, para malaikat mengelilingi kita. Ya. Ngeliling kita. Ya, ketika kita lagi zikir, ngeliling kita. Ya. Kita tidak sadar, kita tidak melihat. Kenapa? Karena mata kita terhijab, tetapi kita bisa merasakan. Yang pertama, hafalat malaikat adalah mengelilingi kita. Yang kedua, keuntungan orang yang hadir di majelis ilmu zikir ini, ghosyiatur rahmah. Ya. Apa ghosyiatur rahmah? Allah melimpahkan rahmatnya kepada yang hadir. Allah melimpahkan rahmatnya. Apa rahmat? Apa rahmat? Apa arti rahmat? Kasih sayang. Kasih sayang. Kalau keberkahan barokah. Kasih sayang. Ya. Kasih sayang Allah luar biasa. Ya. Kalau Allah sudah sayang, ya, apapun, ya, minimal apa kasih sayang Allah. Ketika kita keluar dari majelis ini, dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun nanti kita keluar dosa lagi, hadir manakib lagi, ya kan? Kenapa? Terus, ya bagaimana kita lah, ya. Dosa kita kan yang susah ya itu.
Ketika udah keluar udah Sobat sambal ya. ya tobat hamba kita. Yang penting kita alhamdulillah Alhamdulillah. punya guru yang dikasih alatnya bisa menghancurkan, meleburkan dosa-dosa kita. Amin ya robbal. Amin. Yang ketiga, beruntung kita hadir. Wa nazalat sakinah. Apa nazal sakinah? Allah turunkan ketenangan dalam jiwa kita. Ya. Kalau kita sudah punya guru dan mengamalkan zikir, kalau nggak tenang, ada Yang salahnya. ya ada masalah nih hatinya, ada masalah nih, ya kan? Kita udah zikir banyak kayaknya, waduh, pusing lagi, kok bingung lagi. Berarti hatinya ada masalah. Kenapa masalah? Pasti banyak Dosa. dosanya. Baik dosanya. Masalah. Ya. Dan yang terakhir, wa dzakarahum indah. Allah Subhanahu wa taala ya kan menyebut kita kepada makhluk sekelilingnya. Jadi disebut sama Allah tuh, sama malaikat sebut tuh bulan ibadahnya luar biasa. Ampuni dosanya, dia berzikir kepada Allah. Bapak Asep nih disebut sama Allah, orang yang berzikir yang ada di majlis zikir ini, majlis malam ini disebut sama Allah dan diceritakan oleh makhluk-makhluk sekalian Allah, oleh para malaikat, ya kan? Dan para yang rijal gaib disebut semua itu. Nih, ampuni dosa ini, beri keberkahan orang-orang ini yang berkumpul di sini. Amin, amin. Maka kita beruntunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan bosan dalam mengamalkan amaliyah thariqah. Bait yang kedua ya. Fa in kullu shay'in qad ja'ala Allah midradu wa sirat wa sit tariqata fil awrad allati yamaru bihal murid. Fa in kullu, maka tiap-tiap syekh Allah jadikan tangan kanan Allah. Allah jadikan mereka itu sebagai pertolongan Allah Subhanahu wa taala, guru sebagai pertolongan. Dan rahasia-rahasia thariqah yang nanti diberikan kepada seorang murid. Jadi orang-orang murid thariqah gurunya dengan amaliyah thariqahnya akan Allah berikan rahasia-rahasia yang tidak terhingga, karena setiap ikhwan, setiap murid pasti memiliki beda-beda perbedaan ya, rahasia-rahasia didapat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ya. Tukang cukur beda nanti rahasianya, guru ya. Jadi dimudahkan ya. Guru ketika itu dimudahkan ketika ingin menyampaikan, petani dimudahkan oleh Allah sehingga yang dia tanam menjadi subur. Yang pedagang Allah berikan apa? Kelancaran, kemudahan. Ya kan? Semua Allah berikan melalui ya dengan karamah guru mursyidnya masing-masing berbeda ya. Tidak sama semuanya. Ya. Tidak sama semua, pasti berbeda. Pernah Pak mengalami? Pasti ya. Semua ikhwan pasti mendapatkan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang thariqahnya, tapi kita kebanyakan tidak sadar ya kan? Padahal itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya kan? Ketika kita lagi banyak masalah, Allah mudahkan. Itulah rahasia-rahasia. Makanya kita beruntunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam guru ya, dengan kita sudah ditetapkan ya, menjadi murid beliau. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir ini ya. Mudah-mudahan kita tidak sampai seperti ini. Ya, mudah-mudahan kita terus paman
taroka wirduhu faqad nakata ahdu syai'u. Kemudian kita tidak ingat. Barang siapa yang meninggalkan ya wirid zikir thariqah yang sudah diberikan oleh guru kita ya, dan kita melanggar, sungguh kita telah melanggar. Apa maksudnya? Ketika kita sudah mendapatkan gak yakin, udah ngamalin bertahun-tahun begini-begini aja, Gak ada perubahan gitu ya. Gak ada perubahan. nggak perubahan kan begini, mau gimana, mau terbang ya. Mau apa ya kan? Oh, perubahan. Kemudian kita mencari guru lain ya kan? Oh, perubahan. Zikirnya nggak paten tekiannya, cari guru lain ya kan? Ninggalin ya kan? Bahkan cari mursyid lain ya. Ninggalin, maka mereka sungguh melanggar perjanjian kepada syekh gurunya, terputus. Naudzubillah. Naudzubillah min ya. Offset ya, belum offset ya. Offset benar. Ini offset hati-hati ya. Hati-hati ya. Kita banyak offsetnya ya. Udah lama udah, wah saya nggak yakin, cari lagi guru lain. Maka kita offset ya. Ketika offset mau kembali lagi bagaimana? Kalau kembali lagi berarti harus tajadud ya. Harus talqin ulang ya. Jadi hati-hati ya. Walaupun sekelas faktor talqin, ketika sudah sul adab maka fal wajib bi'adatu, maka dia wajib dia talqin ulang ya. Gengsi. Gengsi udah terputus, mau gengsi gimana ya. Makanya dia hati-hati ya kan. Seorang yang sudah sul adab kepada syekhnya fal wajibu aidatu, maka dia wajib adalah talqin ulang. Udah kembali lagi kalau mau kembali taubat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang ini. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Kita terus dituntun, dibimbing oleh guru kita dan guru kita untuk kita bisa usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekiranya pas setengah jam, gak usah lama-lama, 3 bait. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan kita bisa diakui sebagai murid Syekh Ahmad Syaibul Wahab Tajul Arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka